alla ta'buda, agar engkau tidak menyembah kecuali Allah, kan begitu. Kenapa di sini alla ta'budu, agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah? Kan aneh gitu ya. Dan keanehan seperti itu bukan cuman sekali, ada beberapa kali. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, idza talaqta, mestinya ya kan, wahai nabi, jika engkau mentalak istrimu, kan begitu. Wahai nabi, jika engkau mentalak istrimu, kan begitu. Tapi kenapa di sini talaqtum an-nisa? Wahai nabi, jika kalian mentalak istri kalian, kan aneh. Disinilah tidak boleh Al-Quran dikritik oleh pedoman, berarti pedomannya yang salah ya. Seperti waktu itu kita bahas wa kunti minal khati'in Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Mestinya innaki kunti minal khati'ah, jamak muannas salim ya kan. Innaki kan engkau perempuan Zulaikha. Kenapa khati'in? Khati'in orang-orang laki-laki yang bersalah. Mestinya khati'ah, wahai Zulaikha, engkau termasuk wanita-wanita yang keliru, yang salah. Di situ tidak. Wahai Zulaikha, engkau termasuk laki-laki yang salah. Begitu secara nahwunya. Dari situ keluar hukum Al-Quran harus dijadikan pedoman bahwa untuk menyebut laki perempuan, maka ketika kita memberikan salam kepada seorang wanita, tapi assalamualaikum, boleh apa tidak? Boleh. Tapi assalamualaikum boleh. Kan ada pedoman mengkritik Al-Quran, nggak boleh. Al-Quran pedoman kok dikritik oleh pedoman? Ya pedomannya yang salah. Paham ya? Ada 4 fawaid dari yang kita bahas ini. Kenapa Rasul kemudian kok larinya ke antum ya, sudah kita bahas. Di antaranya pertama at-tanbih, sebagai menarik perhatian. Salah satu keistimewaan Al-Quran itu sangat menarik perhatian, dan menarik perhatian itu tidak boleh klise. Walaupun lucu, walaupun heboh, tapi klise. Sudah banyak yang menyampaikan, ya bukan perhatian itu. Ya, nggak boleh klise. Al-Quran tidak klise, bahasanya tidak ngikutin sebelumnya, betul-betul aneh. Loncat sana, loncat sini. Ayat 48 membahas tentang sholat, tiba-tiba 49 membahas tentang jihad, tiba-tiba membahas tentang birrul walidain. Justru itu keutamaannya ya. Di kata tidak ada. Kalau dalam bahasa Arab boro-boro jumlah, kalimat aja nggak ada. Kalau bahasa kita boro-boro satu kalimat, satu kata nggak ada, padahal itu satu ayat. Satu ayat tapi nggak ada kata-katanya, nggak ada satu kata. Cuman huruf. Cuman huruf. Hurufnya cuman satu lagi. Nun, qaf, ya. 2 masih mending, ha mim, atau 3 alif lam mim. Ini cuman satu, nun, qaf. Nggak ada sebelum itu. Mungkin Taurat Injil nggak ada. Ya. Disitulah at-tanbih. Maka terbengong-bengong itu Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, terkagum-kagum Abu Jahal, Abu Lahab, tetapi tidak terus terang. Malu kan, gengsi.
Anda tidak mengakui beliau sebagai Nabi terakhir, Rasul terakhir. Mosok menampakkan kekagumannya, tapi tidak mampu. Al-Quran, Allah dan Rasulnya tahu. Abu Jahal, Abu Lahab kan betul-betul Arab, betul-betul Quraisy, dan betul-betul faham kaidah bahasa Arab. Istilah kita ahli sastra, maka tahu kalimat-kalimat yang abal-abal dengan kalimat-kalimat yang dahsyat. Abu Jahal, Abu Lahab tahu. Di dalam ayat-ayat Al-Quran nggak ada yang abal-abal, ya, betul-betul dahsyat, luar biasa. Yang kedua sudah bahwa Nabi SAW merupakan pemimpin umat ini, maka ketika beliau diwajibkan, otomatis kita semua juga diwajibkan. Kalau beliau diharamkan, otomatis kita semua juga diharamkan. Allah menyuruh beliau, otomatis menyuruh kita semua. Allah melarang beliau, otomatis melarang kita semua. Dan begitu seterusnya, kecuali kalau ada dalil khusus. Beliau nikah misalnya, beliau harus dikubur di tempat di mana beliau wafat misalnya, beliau haram memakan harta zakat beliau dan keluarga beliau, istri-istri beliau, ya, beliau hartanya tidak boleh diwarisi oleh anaknya, istrinya, ya, anaknya hanya ada satu, ya. Nah, ketika tidak ada dalil khusus, maka wajib bagi beliau, otomatis wajib bagi kita semua. Haram bagi beliau, otomatis haram bagi kita semua, dan seterusnya. Ya. Yang terakhir sepertinya belum, ya, bahwa ini menunjukkan bahwa beliau betul-betul tidak punya sedikit pun sifat ketuhanan. Betul-betul beliau itu hamba, budak. Di mata Allah, betul-betul beliau itu hamba. Tidak ada sifat ketuhanan sedikit pun. Ini berbeda dengan sebagian tarekat-tarekat sufiyah yang menyimpang, yang meyakini bahwa beliau mempunyai sifat-sifat ketuhanan, walaupun kalimat ini tidak diucapkan oleh mulut mereka, tapi dengan lisanul hal atau dengan bahasa lain. Rasulullah itu bukan Tuhan, tetapi beliau bisa mengatur umatnya dari jarak jauh, dari kubur beliau. Ini sifat Tuhan, ya. Sifat Tuhan seperti itu, bisa mengatur makhluknya dari jarak yang jauh. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin, kecuali ada alat, ya, dengan telepon, tolong pasukan ini taruh ke sini, ditelepon, nanti yang angkatan laut sebelah sini, yang udara sebelah sini, pakai alat, kan. Rasulullah tanpa alat, dari dalam kuburnya katanya ikut mengatur dunia ini sampai hari ini. Ini keyakinan yang sangat batil, syirik. Terancam dia keluar dari Islam karena telah mensifati beliau dengan sifat ketuhanan. Salawat apa? Salawat apa yang menyanjung-nyanjung beliau keluar batas sehingga beliau mempunyai sifat ketuhanan? Salawat nariyah. Dengan engkau ya Rasul kebutuhan bisa terpenuhi. Dengan engkau ya Rasul mara bahaya bisa terhindar. Wa tuqdo bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu. Ini sebatil-batil ucapan, menyanjung beliau di luar batas. Pas
pasti marah beliau kalau beliau tahu. Kan salat nariyah belum ada ketika beliau masih hidup. Ya. Bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak tahu. Bahkan sampai A'immatul Arba'ah tidak tahu. Kan belakangan ini baru muncul salawat nariyah, kan belakangan setelah A'immatul Arba'ah dan lain-lain. Salawat Al-Fatih, salawat Tibbul Qulub, salawat ini, salawat itu, semuanya bid'ah. Walaupun tidak semuanya syirik, semuanya bid'ah. Hanya satu yang sunnah, salawat Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Satu-satunya salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW atas pertanyaan Umar. Seorang Umar, Arab, Quraisy, Tulek, yang Nabi katakan seandainya ada Nabi lagi, tentu Umar yang akan jadi Nabi. Tidak berani menggubah salawat, tidak berani mengarang salawat, masih nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik, wahai Rasul, bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Dan Nabi jawab lagi. Nabi nggak bilang engkau kan Arab, Umar, engkau kan paham bahasa Arab, maksud nggak bisa sih mengubah sendiri, yang penting bagus. Nggak. Nabi mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini menunjukkan bahwa siapapun tidak berhak membikin salawat sendiri, walaupun mungkin secara bahasa bagus. Ini kan ibadah. Masa ibadah ngarang? Masa ibadah tidak datang dari Nabi SAW, tidak dikenal oleh para sahabat? Aneh. Nah, sekarang beliau akan bahas tentang hamba, tentang budak. Nanti akan kita lihat manusia yang mulia itu seperti apa. Ketika sifat budak, sifat hamba itu semakin nyata pada diri seorang manusia, maka dia semakin mulia. Semakin mulia karena hambanya Allah, budaknya Allah. Kalau budak manusia tentu tidak, kan? Dari nama saja budak, kan lebih rendah dari pembantu. Jual beli tidak sah. Lari dari tuannya haram. Kayak apa rendahnya derajat budak itu? Kenapa? Budaknya manusia. Budaknya manusia. Beda dengan budaknya Allah. Semakin dia memperbudak dirinya, semakin dia menghamba dirinya di hadapan Allah, semakin mulia. Kan belum lama kita bahas ya, sifat ibadah itu apa? Membudakkan diri kita, menghambakan diri kita, membodohkan diri kita di hadapan Allah sebodoh-bodohnya. Jadi ketika kita berada di hadapan Allah, kita bikin kita itu sebodoh-bodohnya. Perbuatan yang sangat tidak masuk akal, bodoh, kacau ya. Tapi ini perintah Allah, kita bodohkan diri kita sebodoh-bodohnya. Sami'na wa ata'na ya. Mau sholat nggak ada air ya, bukannya cari bedak yang wangi ya, malah cari tanah, debu ya. Ya debu mending diolesin ke kaki, ini ke wajah gitu kan. Kan bodoh ini. Tapi ini perintah Allah dan Rasulnya. Kita perbodoh diri kita. Jadi betul-betul kita nggak ada harganya di hadapan Allah, karena Allah yang maha pandai. Tidak mungkin Allah menetapkan satu perkara, satu syariat, satu aturan, dan itu buruk, dan itu merugikan, dan itu konyol. Nggak mungkin. Di mata kita doang konyol. Konyol kan? Debu gitu. Itu di mata kita. Kita sedang diuji oleh Allah, taat apa tidak. Masih mending cuma itu. Nabi Ibrahim suruh membunuh, suruh menyembelih anaknya, lebih konyol lagi. Beliau bodohkan diri beliau, mau aja. Beliau siap membunuh, Ismail siap dibunuh, Hajar siap
menyaksikan suaminya membunuh anak satu-satunya buah hatinya. Betul-betul membodohkan diri mereka. Karena apa? Perintah Allah. Nah, ini berbeda dengan kaum Mu'tazilah, Qadariyah, Ahlul Kalam yang menyombongkan diri dengan kami punya akal, kami punya nurani, kita pakai akal kita. Ayat hadis walaupun sahih bertentangan dengan akal, tolak. Sombong. Sombong sesungguhnya seperti itu. Batarul haq wa qamtun nas. Menolak al-haq. Al-haq adalah Al-Quran dan Sunnah yang datang dari Allah dan Rasulnya, itulah al-haq. Kok ditolak? Itu sombong sesombong-sombongnya. Jangankan menolak wajibnya sholat, menolak wajibnya jilbab, menolak haramnya babi, menolak haramnya riba. Ini cuman menolak minum pakai tangan kanan, dia tolak. Kan ini kecil sekali dibanding dengan riba, sholat, jihad. Cuman dia biasa kidal. Minumnya selalu, ya bukan minum saja, makan, minum, mengambil, melempar, memukul. Enaknya pakai tangan kiri. Antum tahu kan kidal. Nah, biasa dia makan, minum untuk mengambil, memukul, melempar, memanah. Nabi nggak melarang. Khusus makan, minum, jangan. Walaupun kidal, paksakan dengan tangan kanan. Nah, orang ini mengatakan, aku nggak bisa. Padahal pasti bisa, cuman nggak nyaman aja gitu ya, karena kidal. Apa kata Nabi? Apa kata? Sombong. Lihat, cuman sekedar minum pakai tangan kanan dia nggak mau. Kata Nabi, sombong. Kenapa sombong? Karena yang menyuruh Nabi SAW. Yang menyuruh Nabi berarti yang menyuruh Allah. Kan beliau menyampaikan apa yang datang dari Allah. Kalau yang nyuruh sekedar orang tuanya, gurunya, atasannya, belum dikatakan sombong seperti itu. Ini yang menyuruh Allah dan Rasul. Kok dia tolak? Sombong. Nah, mari kita lihat ada 3 derajat. Ada 3 derajat hamba. Yang pertama, ammatun, secara umum, secara menyeluruh, bahwa seluruh makhluk adalah hamba. Jibril, Mikail, Rasulullah, Adam, Iblis masuk nggak? Masuk. Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar, Umar, nggak ada perkecualian. Seluruh makhluk adalah hamba Allah. Yang baik, yang buruk, yang sunnah, yang bid'ah, yang syirik, yang tauhid, yang ahli maksiat, yang ahli taat, sama semuanya hamba. Pada dalil surat Maryam ya 93, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda. Seluruh yang ada di langit dan di bumi, dia akan datang kepada Ar-Rahman, datang kepada Allah sebagai hamba. Tidak ada perkecualian. Ya. Maka mengatakan Iblis hamba Allah, Abu Jahal, Abu Lahab hamba Allah, Fir'aun hamba Allah, ya tidak salah. Tapi menjadi salah di nomor 2, di urutan kedua, di tingkatan kedua, salah. Ya. Karena sekali lagi ada 3 tingkatan tadi kan. Ada 3 derajat. Derajat pertama, seluruh makhluk Allah adalah hambanya. Yang kedua, ubudiyatun khassatun, hamba secara khusus. Kalau tadi kan secara umum, ini secara khusus.
Wahia ubudiyatu ta'atil ammah, yaitu khusus makhluk-makhluk Allah yang taat. Yang tidak taat tidak disebut sebagai hamba, walaupun di derajat pertama hamba, di derajat kedua tidak. Ya, mana dalil? Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah. Allah di sini disebut Ar-Rahman, ibadur Rahman. Hamba-hambanya Allah yang Maha Rahman, yaitu yang berjalan di muka bumi dengan merendahkan diri. Ya, apabila diajak bicara dengan orang-orang jahil, qalu salama, kemudian tidak berzina, kemudian begini, bagus semua itu. Berarti yang berzina, yang menyombongkan diri, yang syirik, tidak masuk di sini. Padahal kata-katanya sama, hamba-hamba. Ya. وهذه تعم كل من تعبد لله بشرعه. Ini mencakup seluruh makhluk Allah yang menyembah Allah berdasarkan syariatnya. Malaikat tidak ada perkecualian. Tidak ada malaikat yang tidak taat. Jin dan manusia. Di sini jin dan manusia ada pilihan. Ya. Adapun di luar malaikat, di luar jin dan manusia, semuanya taat. Batu, kayu, air, api, bulan, matahari, planet-planet, semuanya taat kepada Allah, tapi tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Air tidak diberi pilihan oleh Allah untuk tidak taat. Di mana-mana air pasti taat kepada Allah. Apa? Mencari tempat yang lebih rendah. Gitu. Nggak mungkin ada air tidak taat kepada Allah, dia naik-naik misalnya, ya kan? Sebaliknya asap dia selalu ke atas, dia tidak akan seperti air. Kemudian batu tenggelam, kayu ngambang dan seterusnya. Ini semua dalam rangka taat kepada Allah. Allah bikin aturan seperti itu. Kecuali ketika Allah memerintahkan secara khusus, dan ini jarang terjadi. Istilahnya 1001. Ada air, ada api, tapi tidak panas. Ya, yang ada di Al-Quran cuma satu. Nabi Ibrahim. Ya naru kuni bardan. Ini ada perintah khusus. Ada perintah khusus dari Allah kepada api yang ada di situ yang membakar Nabi Ibrahim. Kuni bardan. Jadilah engkau dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Dan selamatlah Nabi Ibrahim. Tentu ini jarang sekali. Dan ini kehendak Allah. Dan ini mukjizat karena ada pada diri para nabi, para rasul. Karamah ketika ada pada diri orang-orang saleh di luar nabi, di luar rasul. Ada lagi ma'unah, ini tidak jelas apakah dia orang soleh, apa ahli maksiat, bahkan muslim, apa kafir, nggak jelas. Intinya Allah mau menyelamatkan, gitu. Ada bayi, ada mobil masuk jurang 50 meter, di dalam mobil mati semua. Justru ada satu bayi lecet aja enggak. Bisakah Allah melakukan ini? Kecil. Nah, apakah bayi ini pasti muslim, pasti beriman, pasti nanti jadi ulama? Belum tentu.
Bisa iya, bisa tidak. Bahkan bayi ini nanti menjadi kafir musuh Allah, tidak mustahil. Itu mau, bukan karomah ya. Kalau karomah kan pasti soleh, orang-orang soleh. Seperti Umar berkhutbah di Masjid Nabawi, suaranya terdengar sampai Irak oleh pasukan yang sedang jihad berperang di sana. Ya, dan ada beberapa sahabat, tidak semuanya. Tidak semua sahabat memiliki karomah. Dan karomah ini bukan, dan tanda-tanda kebenaran manhaj seseorang tidak harus ditunjukkan dengan karomah. Apa karomah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari? Kita nggak dengar. Mungkin ada, kita nggak dengar. Apakah kita katakan beliau-beliau tidak berada dalam kebenaran? Orang nggak punya karomah, kalah sama Sunan Kalijogo, kan? Beras jadi pasir, pasir jadi beras, ulang kaling jadi emas, ya, apalagi, ya. Tidak. Ya, kita harus mengukur dengan syariat qala Allah wa qala Rasul. Sesoleh apapun, kita harus ukur dengan dalil. Patokan kita adalah dalil. Ya. Seandainya ada yang gelar sajadah di atas air, dia sholat di sajadah itu, yang lainnya tenggelam semua, apakah apapun ucapan dia kita ikuti? Tidak. Ditimbang dengan syariat. Ya. Oleh karena itu para nabi, para rasul tidak semuanya menampakkan mukjizatnya. Ada yang biasa-biasa. Dan mukjizat-mukjizat itu bagi orang kafir nggak ada gunanya. Sementara bagi kaum muslimin, para sahabat, gara-gara mukjizat masuk Islam? Enggak juga. Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha lihat mukjizat Nabi dulu baru masuk Islam? Tidak. Masuk Islam dulu, beriman dulu, kemudian menyaksikan mukjizat Nabi. Ada mukjizat atau tidak, tetap mereka beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sebaliknya Yahudi Bani Israel, mukjizat demi mukjizat didatangkan, ada pada diri Nabi Musa, tetap aja kafir. Ya. Tetap aja kafir. Nah, maka jangan berkesimpulan kalau kita sakti enak nih, orang percaya semua. Enggak benar itu. Kalau kita udah jadi presiden nih, gubernur nih, enak nih, dakwah enak, ya, maka kita jadi gubernur dulu nih, punya presiden dulu yang syarat nih, nanti enak. Enggak juga, ya. Ini anggapan yang keliru, ya, bahwa hari ini kita dakwah sunnah penuh dengan rintangan, onak, duri, segala macam, karena memang di antara kita tidak ada yang jadi, ya, boro-boro presiden, gubernur, wali kota mungkin nggak ada, ya, wali kota salaf ada, ya, atau mungkin camat lah, ya, lurah mungkin ada kali, ya. Apakah kemudian kita berkesimpulan kalau ada dari kita 10 gubernur saja enak? Enggak. Percayalah dengan apa yang menjadi pengalaman para nabi, para rasul, para sahabat. Tidak, karena dakwah ini kan sebuah keyakinan, nggak bisa dipaksa. Keyakinan itu betul-betul hidayah dari Allah, nggak bisa dipaksa. Mentang-mentang yang berdakwah itu seorang gubernur, seorang menteri, seorang presiden, lalu rakyat pada ngikut? Enggak, belum tentu. Ya. Yang ketiga, ini yang tertinggi. Kalau yang kedua khassah, kalau ini yang tertinggi, beliau namakan khassatul khassah. Khusus, lebih khusus lagi. Lebih khusus lagi. Kalau yang pertama tadi kan seluruh makhluk Allah, yang kedua yang taat, ya kan?
yang beriman tentunya, yang taat. Yang ketiga, wa hiya ubudiyatur rusul alaihimus salatu wassalam, khusus para nabi, para rasul, ya, derajatnya lebih tinggi dari sekedar orang-orang taat. Apa kata Allah tentang Nabi Nuh? Apa kata Allah tentang Nabi Nuh? Innahu kana abdan syakura. Nuh itu seorang hamba yang bersyukur, hamba. Nggak dikatakan innahu kana rasulan syakura atau nabiyan syakura, tidak, hamba. Ya. Jadi menunjukkan bahwa kata hamba itu bukan sesuatu yang rendah kalau dinisbatkan kepada Allah, hamba Allah. Seorang Nuh, rasul pertama, nabi pertama di muka bumi, dakwah 950 tahun, dikatakan sebagai hamba, budak, tapi syakura, bersyukur. Apa tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa in kuntum fi raibin, jika kalian merasa ragu terhadap apa? Mimma nazzalna ala abdina, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Al-Quran, ya. Jika kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Satu-satunya manusia di umat ini yang dipilih oleh Allah sebagai utusan, disebut hamba. Kok cuman hamba? Kenapa mimma nazzalna ala rasulina nabiyina, ya? Kenapa malah hamba? Termasuk ketika beliau, dan insya Allah hanya beliau ini yang diperjalankan dari Mekah ke Syam, Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian ke tempat tertinggi Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang pernah diduduki, ditempati oleh seorang manusia, bahkan malaikat. Jibril nggak sampai ke situ. Bukan luar biasa derajatnya. Jibril nunggu di bawahnya. Nggak ada yang sampai tempat itu kecuali Hamalatul Arsy, kecuali malaikat-malaikat pemikul arsy. Selain malaikat-malaikat pemikul arsy, belum ada yang sampai tempat tersebut kecuali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan luar biasa, keistimewaan yang luar biasa. Allah sebut beliau sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, bukan rasulnya, nabinya. Tidak disebut nama juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak, hambanya. Dan justru beliau disebut sebagai hamba itu di tempat-tempat yang terpuji, tempat-tempat yang tinggi. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Al-Furqan nama lain dari Al-Quran. Masih ingat ada berapa nama Al-Quran? Al-Quran itu sendiri, Al-Furqan, Al-Kitab, Az-Zikr, Inna nahnu nazzalna dzikr. Ya, ada 4 nama Al-Quran disebut dalam kitabnya. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar.
sebutkan, sampaikan hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, Yakub, padahal tiga-tiganya nabi, tidak disebut sebagai nabi, tapi hamba. Wadkur ibadana, sebutkan, sampaikan kisah tentang hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, Yakub, bapa, anak, cucu. Anaknya Yakub, Yusuf, ini luar biasa ya. Bapak, anak, cucu, cicit, semuanya nabi. Maka ketika Rasulullah ditanya siapa manusia paling mulia, Nabi menjawab Yusuf. Beliau kalah. Rasulullah kalah dibanding Yusuf dalam masalah nasab. Bayangkan, nabi, bapaknya juga nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Khalilullah, Khalilur Rahman. Rasulullah tidak. Bapaknya kafir, ya kan? Neraka, kata beliau sendiri. Nabi Yusuf paling mulia dalam masalah nasab. Nabiullah, ibn Nabiullah, ibn Nabiullah, ibn Khalilillah. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة. Inilah penghambaan yang disandarkan, yang diidofahkan kepada para nabi, para rasul, yang oleh beliau diistilahkan dengan khassatul khassah, khusus, lebih khusus lagi. Begitulah manusia, kemuliaannya itu bertingkat, sama dengan ilmu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Maka di atas orang yang punya ilmu pasti ada yang lebih berilmu lagi. Untuk ilmu lebih dahsyat lagi. Maka setinggi ilmu Nabi SAW pernah mengatakan, aku tidak tahu. Itulah ilmu. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.